Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dari kelas reguler B Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yaitu merupakan rujukan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam artinya suatu yang menjadi pokok bagi ajaran Islam. Sumber hukum Islam bersifat dinamis, benar dan mutlak, serta tidak pernah mengalami kemendagan, kefanaan, atau kehancuran. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, yaitu Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat manusia. Secara bahasa, Al-Quran artinya bacaan, yaitu bacaan bagi orang yang beriman. Bagi umat Islam, membaca Al-Quran adalah suatu pahala. Kedudukan Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama dalam Islam, sehingga semua penyelesaian persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Berbagai persoalan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat harus diselesaikan dengan pedoman Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama dan dapat mengantarkan umat manusia menuju kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Al-Quran akan membimbing manusia ke jalan yang benar. Al-Quran juga sebagai syifa atau merupakan obat penawar yang dapat menenangkan dan mententramkan batin. Al-Quran sebagai an-nur atau merupakan cahaya yang dapat menerangi manusia dalam kegelapan. Al-Quran sebagai al-furqan yaitu merupakan sumber hukum yang dapat membedakan antara yang hak dan batil. Selain itu, Al-Quran sebagai al-huda yaitu merupakan petunjuk ke jalan yang lurus. Al-Quran juga merupakan rahmat bagi orang yang selalu membacanya. Sumber hukum Islam yang kedua itu adalah hadis, yaitu hadis merupakan hadis menurut para ahli identik dengan as-sunnah, yaitu segala perkataan, perbuatan, takrir, ketetapan, sifat, keadaan, tabiat atau watak, dan sirah atau perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, baik yang berkaitan dengan masalah hukum maupun tidak. Namun menurut bahasa, hadis merupakan ucapan atau perkataan. Adapun menurut istilah, hadis adalah ucapan, perbuatan atau takrir Rasulullah SAW yang diikuti atau dicontoh oleh umatnya dalam menjalani kehidupan. Kedudukan hadis yaitu sebagai sumber hukum Islam. Kedudukan hadis setingkat di bawah Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Hasri 59 ayat 7 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarang bagi kamu, maka tinggalkanlah. Selain itu, hadis yang diriwayatkan Imam Malik dan Hakim menyebutkan bahwa Rasulullah meninggalkan dua hal yang jika berpegang teguh kepada keduanya, manusia tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan hadis. Rasulullah SAW sudah mengantisipasi dengan menurunkan atau mewasiatkan dua pusaka tersebut. Al-Quran sudah dijamin kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Allah bertugas menjelaskan ajaran yang diturunkan Allah melalui Al-Quran kepada umat manusia. Sunnah Rasulullah tersebut mendukung atau menguatkan dan menjelaskan hukum yang ada dalam Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran dapat dikelompokkan dari beberapa hal. Yang pertama, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Kedua, memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat. Keempat, menerapkan hukum atau aturan yang tidak disebutkan secara zahir dalam Al-Quran.
Ada macam-macam hadis. Yang pertama ada hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, kemudian diteruskan oleh generasi berikutnya yang tidak kemungkinan mereka sepakat untuk berdusta. Hal ini disebabkan banyaknya orang yang meriwayatkannya. Yang kedua ada hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir, namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in yang mencapai derajat mutawatir, sehingga tidak kemungkinan jumlah tersebut akan sepakat berbohong. Yang ketiga ada hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang saja sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Ditinjau dari segi kualitas perawinya, hadis dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada hadis sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanad yang bersambung, tidak cacat dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. Yang kedua ada hadis hasan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang kuat ingatannya, sanadnya bersambung, tidak cacat dan tidak bertentangan. Yang ketiga ada hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat yang dipenuhi hadis sahih atau hasan. Yang keempat ada hadis maudhu, yaitu hadis palsu yang dibuat orang atau dikatakan orang sebagai hadis padahal bukan hadis. Sumber hukum yang ketiga ada ijtihad, yaitu pengertian ijtihad sendiri berasal dari kata ijtahada yajtahidu ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan untuk menanggung beban. Menurunkan bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Adapun menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Oleh karena itu, tidak disebut ijtihad apabila tidak ada unsur kesulitan di dalam suatu pekerjaan. Secara terminologis, berijtihad berarti mencurahkan segenap kemampuan untuk mencari syariat melalui metode tertentu. Yang kedua, kedudukan ijtihad sendiri merupakan sumber hukum Islam yang ketiga. Ijtihad dilakukan jika suatu permasalahan sudah dicari dalam Al-Quran dan hadis tetapi tidak juga menemui titik terangnya, maka selanjutnya boleh seseorang melakukan berijtihad. Dan orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid dengan benar. Dia akan mendapatkan 2 pahala. Adapun jika ijtihadnya salah, ia tetap mendapatkan 1 pahala. Ijtihad dalam kehidupan modern memang sangat diperlukan, mengingat dinamika kehidupan masyarakat yang selalu berkembang sehingga persoalan yang dihadapi pun semakin kompleks. Ijtihad dilakukan jika ada suatu masalah yang harus diterapkan hukumnya. Orang-orang yang berijtihad harus memiliki syarat, yaitu yang pertama memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Yang kedua, memiliki pendalaman tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tarik atau sejarah. Harus mengenal cara mengistinbatkan perumusan hukum dan melakukan qiyas. Dan yang terakhir, memiliki akhlakul karimah. Bentuk ijtihad dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama ada ijma, yaitu kesepakatan para ulama atau mujtahid. Yang kedua ada qiyas, adalah mempersamakan hukum suatu masalah yang belum ada kedudukan hukumnya dengan masalah lama yang pernah karena ada alasan yang sama. Dilihat dari prosesnya, ijtihad dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama ada ijtihad insya'i yang dilakukan oleh seorang untuk menyimpulkan hukum mengenai peristiwa baru yang belum pernah diselesaikan oleh mujtahid sebelumnya. Kedua ada ijtihad tarji'i, adalah ijtihad intakai yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memilih pendapat para mujtahidin terdahulu mengenai masalah tertentu, kemudian menyelesaikan pendapat mana yang memiliki dalil lebih kuat serta relevan dengan kondisi saat ini. Selanjutnya, pembagian hukum Islam.
Adapun hukum wad'i adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang mengandung pengertian bahwa terjadinya sesuatu merupakan sebab, syarat atau penghalang bagi adanya sesuatu. Hukum tahlifi dibagi menjadi 5 yang kemudian dinamakan al-hamsah. Hukum yang 5 yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada wajib. Yang pertama ada wajib. Wajib sendiri pengertiannya adalah aturan yang harus dikerjakan dengan ketentuan. Jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, apabila tidak dikerjakan mendapatkan dosa. Contohnya adalah sholat. Yang kedua ada sunnah. Sunnah itu yang bersifat anjuran. Jika orang melaksanakan mendapatkan pahala, adapun jika tidak melaksanakan anjuran tersebut ia tidak berdosa. Misalnya puasa sunnah, sholat sunnah, dan lain sebagainya. Dan ketiga ada haram, yaitu aturan untuk meninggalkan suatu perbuatan karena hal tersebut dilarang. Bagi orang yang melanggar larangan tersebut, ia akan mendapatkan dosa. Adapun bagi orang yang meninggalkan akan mendapatkan pahala. Misalnya Allah mengharamkan meminum minuman keras atau khamar. Yang keempat ada makruh, ialah aturan untuk meninggalkan atau menjauhinya. Dengan ketentuan bagi orang yang mematuhi aturan tersebut ia mendapatkan pahala. Adapun bagi orang yang melanggar tidak berdosa. Misalnya aturan untuk menjauhi makanan berbau keras atau kuat, misalnya petai atau jengkol. Bagi orang yang mematuhi anjuran tersebut akan mendapatkan pahala. Adapun bagi orang yang melanggar tidak berdosa. Yang terakhir ada mubah, ialah sesuatu yang boleh atau tidak boleh dikerjakan. Jika seseorang mengerjakan perbuatan tersebut tidak akan mendapatkan pahala dan dosa. Demikian juga jika orang yang melakukannya, ia juga tidak akan mendapatkan pahala maupun dosa. Misalnya seseorang duduk atau tidur. Bagi orang yang melakukan tidak mendapatkan pahala maupun dosa. Demikian pula bagi orang yang tidak melakukannya tidak dapat pahala dan juga dosa. Hukum wad'i terdiri atas 5 unsur. Yang pertama ada sebab, syarat, penghalang, sah, dan batal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.